Itu kan yang bla bla bla, terus tiba-tiba ada tulisan karena jumlahan 2/3 pangkat X sama dengan 1/1 min 2/3 sama dengan 3. Itu dapatnya dari mana ya? Oh, itu dari barisan geometri. Kan kita punya 2/3, untuk X-nya 0, itu 1. 2/3 untuk X, 2 pangkat 2, untuk X-nya 2. Untuk barisan geometri. Barisan geometri, musaingganya itu adalah 1 min R. R-nya rasio apa ini 2/3 kan? 2/3 bagi 1. A-nya itu cukup 1. Berarti ini 1 per 1, 2. Oke, berarti sepertiga ini. Begitu, Rosa. Oke, siap. Thank you. Oke, kalau waktunya sudah habis ya ternyata. Oke, karena waktunya sudah habis, mungkin saya langsung saja kembalikan ke Mbak Awi. Kasihan yang kelas selanjutnya nanti malah menunggu. Oke, begitu ya. Nanti kalau ada yang tanyakan, bisa langsung tanya ke saya atau lewat grup juga nggak apa-apa. Nanti coba saya menjawabnya kalau bisa ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Saya akhiri. Baik, Mas Rizky, terima kasih atas materinya. Ini yang lain masih semangat kan? Masih semangat buat persiapan UTS. Sekarang kita masuk di sesi ketiga. Pemateri sesi ketiga udah siap belum? Hai Awi, udah. Oke. Oke, bentar ya. Awi, aku boleh dijadiin host dulu nggak biar bisa share screen? Iya, iya. Tapi ini Mas Rizky belum pindahin hostnya ke aku. Halo Mas. Atau langsung aja Mas Rizky pindahin hostnya ke Mbak Rahma. Mas Rizky? Bentar ya Mbak Rahma.
Hai, udah bisa belum? Udah. Oke. Baiklah sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saya Fitri atau Rahma dari Angkatan 2019 yang hari ini berdiskusi dengan teman-teman untuk sesi ketiga mata kuliah Statmat 1 kelasnya Bu Harya. Oke, ini yang saya bahas nanti. Ada soal 2018-2019 sama beberapa soal tahun sebelumnya. Tapi saya lupa tahunnya berapa. Kayaknya kalau untuk tahun kemarin soalnya Bu Hari itu kelasnya nggak ada ya. Jadi ini saya bahasnya 2 tahun sebelumnya. Dan sepertinya kalau di kelasnya Bu Hari itu soal dari tahun ke tahun itu cukup mirip. Gitu ya teman-teman. Kemudian langsung saja. Ini ada soal yang nomor 1 tentang sigma field. Kayaknya tadi udah dibahas materinya untuk sigma field, jadi di sini saya langsung masuk ke soal. Kalau ada A cantik 1, A cantik 2, A cantik 3, dan seterusnya merupakan sigma field, diminta untuk membuktikan bahwa irisan dari A cantik juga merupakan sigma field. Kemudian ditanyakan, apakah juga berlaku untuk gabungannya? Kemudian untuk yang nomor B, ini ada omega himpunan uncountable dengan A cantik itu adalah A subset dari omega untuk A countable atau A komplemennya yang countable. Diminta membuktikan bahwa A cantik itu merupakan field. Oke. Nah, untuk yang pertama, untuk membuktikan irisan dari A cantik merupakan sigma field, tadi ada 3 syarat. Yang pertama bahwa himpunan kosong dan omega itu harus anggota dari A cantik itu. Kemudian, kalau A-nya itu anggota dari si A cantik, berarti komplemennya juga harus merupakan anggota dari A cantik. Kemudian yang terakhir, kalau misalkan ada A1 sampai tak hingga itu anggota dari A cantik, maka gabungannya itu juga harus anggotanya. Gitu ya tadi ya. Berarti yang pertama, kita akan membuktikan kalau himpunan kosong dan omega itu anggota dari si irisan ini. Oke, karena AI merupakan sigma field untuk setiap I, berarti kan himpunan kosong dan omega ini juga anggota A cantik untuk setiap I. Karena itu, berarti himpunan kosong dan omega ini juga anggota dari irisan A cantik I, gitu ya. Ini kurang cantik. Kemudian yang kedua, nah kalau A ini anggota dari irisan A cantik, berarti A adalah anggota dari A cantik I untuk setiap I. Karena dia anggota dari irisannya, berarti dia pasti termuat di setiap I untuk A cantik itu, A cantik 1, A cantik 2, dan seterusnya. Nah, kemudian diketahui bahwa A cantik I itu sigma field untuk setiap I. Berarti A komplemennya juga anggota dari A cantik I untuk setiap I. Karena itu, A komplemen juga anggota dari irisannya. Karena dia anggota dari setiap A cantik I. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, diketahuinya bahwa A1, A2, sampai tak hingga itu adalah anggota irisan I. Kita ingin membuktikan kalau gabungannya ini juga anggota dari irisannya. Nah, di sini
A1, A2, sampai seterusnya ini karena anggota irisan, berarti anggota dari AI untuk setiap A cantik I untuk setiap I. Kemudian karena A cantik I-nya sigma field, berarti gabungannya itu juga anggota A cantik I untuk setiap I. Karena dia anggota dari A cantik I untuk setiap I, berarti dia juga anggota dari irisannya ya. Ini belum ditulis. Irisan A cantik I, gitu. Nah, berdasarkan 1, 2, dan 3, maka terbukti bahwa irisan dari A cantik I ini adalah sigma field untuk AI-nya, A cantik I-nya sigma field. Nah, kemudian yang selanjutnya, apakah juga berlaku kalau unionnya merupakan sigma field juga? Berikan penjelasan. Nah, di sini ternyata gabungannya itu bukan merupakan sigma field. Kalau bukan, berarti kita harus mengambil terdapat A cantik yang sigma field, tetapi kalau digabungkan dia bukan merupakan sigma field. Di sini saya pilih omeganya adalah ABC, ini juga kayaknya ada di buku. Kemudian A cantik satunya saya bentuk himpunan kosong, omega, singleton A, dan BC. Apakah dia udah sigma field? Karena himpunan kosong dan omega ini anggotanya dari A cantik, berarti sudah memenuhi syarat yang pertama. Kemudian komplemennya di komplemennya singleton A itu kan BC udah termuat, komplemennya dari BC itu A juga udah termuat, dan gabungannya digabung BC itu kan udah si omega ya, itu juga udah termuat, berarti A udah merupakan sigma field. Dengan cara yang sama dapat dibuktikan kalau A cantik yang kedua itu juga merupakan sigma field. Kemudian kita lihat gabungannya ada himpunan kosong, omega, singleton A, singleton B, kemudian ada BC, ada AC. Nah, di sini A dan B itu masing-masing adalah anggota dari A cantik 1 digabung dengan A cantik 2. Tapi kita lihat gabungan dari A dan B yaitu A, B ini tidak termuat di A cantik 1 dan digabung A cantik 2. Berarti dapat disimpulkan kalau ini bukan merupakan sigma field. Gitu ya. Yang nomor A, jelas nggak? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, kemudian yang B, kita juga punya A cantik lagi. Ini isinya adalah A, subset dari omega, A-nya itu himpunan yang countable atau komplemennya countable. Jadi ada dua kemungkinan ya, anggota si A cantik ini, dia countable atau komplemennya itu countable. Kemudian akan dibuktikan kalau A cantik adalah sigma field. Jadi A cantik yang di sini itu beda dengan A yang di sini. Beda ya. A cantik itu bisa A countable atau A komplement countable. Pertama akan kita buktikan kalau himpunan kosong dan omega itu termuat di A cantik. Yang pertama, himpunan kosong itu termuat di A cantik. Kenapa? Karena himpunan kosong kan countable. Jadi dia termuat di A cantik. Kemudian dapat kita tulis bahwa komplement dari omega itu kan himpunan kosong. Itu salah coretnya. Nah, himpunan kosong ini countable, berarti memenuhi syarat omega komplement itu countable, berarti omeganya juga anggota dari A cantik. Kemudian lanjut ke syarat yang kedua. Kalau A anggota A cantik akan dibuktikan A komplement juga anggota dari A cantik. Misalkan A-nya countable atau A komplemennya countable. Nah, jika A countable, maka A komplement itu kan sama dengan A. Himpunan dikomplementkan lagi, himpunan komplement dikomplementkan lagi kan dia sendiri ya. Karena A komplement itu A countable, berarti A komplementnya di sini juga anggota si A cantik. Berarti dipenuhi yang ini ya. Kemudian kalau A komplement countable. Kalau A komplement countable berdasarkan definisi jelas bahwa A komplemennya itu udah anggota A cantik. Begitu. Kemudian untuk yang ketiga akan dibuktikan kalau gabungan tak hingganya itu juga termuat di A cantik. Gabungan tak hingga dari si AI ini. Ada 3 kasus. Yang pertama kalau semua AI-nya countable. Ingat bahwa gabungan dari himpunan yang countable itu juga countable. Berarti gabungannya ini karena dia countable, maka dia adalah anggota dari A cantik. Yang kedua, kasusnya itu kalau ada beberapa AI dengan AI komplement countable. Nah, karena AI komplement countable, ada AI komplement yang countable, berarti irisan dari AI komplement ini pasti juga countable. Nah, ini pakai hukum De Morgan ya, kalau irisan AI komplement
itu sama dengan union dari AI dikomplementkan. Berarti karena diketahui ini countable, maka ini gabungannya yang di sini, kalau komplemennya countable kan anggota A, berarti ini juga anggota si A aja. Gitu. Nah, ini juga sama, ini sama B itu kan bisa digabung. Kalau semua AI komplemennya countable, berarti irisan AI komplemen kan countable. Irisan AI komplemen itu sama dengan ini. Berarti dia itu juga anggota dari A cantik. Selesai untuk nomor 1. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Baiklah kalau gitu lanjut ke... Ini Kak, maaf. Yang countable itu yang di sisi kanan. Gimana? Itu kan Yang poin apa? Yang poin apa? Yang B, 3G. Yang B, oke. Iya, Terus? kan dari tadi itu kan apa? Ini sama dengan ini countable. Nah, aku bingung yang countable itu dua-duanya atau kanan doang atau kiri doang? Ini kelihatan nggak? Coret-coretanku kelihatan nggak? Kelihatan. Cuma aku bingung yang mana yang countable tuh, yang sisi kiri atau sisi kanan atau dua-duanya? Ini kalau AI komplemennya countable. Iya. Jelas nggak sini? AI komplemen kan countable. Berarti kalau ada AI komplemen yang countable, irisan tak hingganya itu juga pasti countable kan? Misalnya ada hubungan countable dan uncountable. Kalau diirisin dia jadinya apa? Countable nggak sih? Countable, ya. Dia kayak anak analisis. Enggak lah pokoknya gitu ya. Irisannya komplemennya juga countable. Berarti karena irisan tak hingganya AI komplemen ini countable, sementara irisan dari AI komplemen itu kalau memakai hukum De Morgan, ini ada di bukunya Pak Banar, cuman aku lupa halaman berapa, ini sama dengan union I1 sampai tak hingga AI dikomplementkan. Ini countable. Aku katakan ini B ya, berarti B komplemen countable. Misalkan union tak hingganya ini B, berarti B komplemen kan countable. Ingat tadi syarat keanggotaan, kalau B komplemen countable, berarti B-nya kan anggota A cantik kan? Iya. Itu ya. Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Lanjut nomor 2. Kemudian kalau soalnya gini, ada barisan kejadian A1, A2, seterusnya, disuruh membuktikan kalau irisan dari AI ini, peluang irisan AI ini lebih besar dari 1 dikurangi jumlahan peluang AI komplemen gitu ya. Ini ada namanya ketaksamaan Bonferroni di halaman 26. Nah, gimana buktinya? Nah, ini pakai ini. Kan kita tahu bahwa peluang A itu sama dengan 1 dikurangi peluang A komplemen, gini kan? Nah, ini juga berarti kan atau sama aja peluang A komplemen itu 1 dikurangi peluang A. Ini juga sama, peluang irisan komplemen itu 1 dikurangi peluang irisan, gitu ya. Kayaknya ini udah jelas. Kemudian dengan menggunakan De Morgan tadi, ternyata irisannya kalau dikomplemenkan itu sama dengan gabungan dari AI komplemen. Nah, ini pakai De Morgannya di sini. Dari baris 1 ke 2. Nah, dari sini ini cuma pindah ruas. Ini ke sebelah sini. Ini juga. Lalu yang terakhir, nah pakai teorema 234B. Kayaknya di teoremanya ini itu lebih besar dari ini. Berarti kalau 1 min ini itu akan lebih besar dari 1 min yang bawahnya. Jadi kalau yang di buku itu yang di bawah, yang Pulingkarin ini lebih besar dari yang di atasnya. Berarti kalau 1 dikurangi yang atas akan lebih besar dari 1 dikurangi yang bawah, gitu ya. Udah, sampai sini udah terbukti. Ada yang ditanyakan nggak? Oke, lanjut. Nah, soal yang 2B, oh ya kalau baru itu kayaknya soalnya tuh diulang-ulang ya dari tahun-tahun itu, tapi banyak sekali biasanya berlembar-lembar.
Nah, kalau yang B, tentukan limit infimum dan limit supremum bila A-nya adalah min 1/n, 1 untuk n ganjil dan min 1, 1/n untuk n genap. Kayaknya ini mirip sama yang tadi udah dibahas ya. Ini agak aku skip aja, cuman dimisalin kan kalau limit infimum itu pakainya yang ini. Oke, bentar. Kalau limit supremum itu pakainya yang bawah. Nah, sekarang kita misalkan yang ini itu sebagai BM dan kita misalkan yang ini kenapa ya ini? Ini sebagai CM, gitu ya. Berarti nanti limit infimumnya tinggal gabungan dari BM dan limit supremumnya irisan dari CM. Dengan BM itu irisan dari N sama dengan M sampai tak hingga dari AN, CM irisan dari N sampai tak hingga dari AN. Lalu selanjutnya kita tentukan dulu AN-nya. Untuk N sama dengan 1 berarti dia ganjil. Pakai yang min 1/n, kemudian untuk N yang mendekati hingga AN-nya itu adalah 0,1 gitu ya. 0-nya ikut, tapi 1-nya enggak. Untuk N yang genap, dia pakainya min 1,1/n, berarti ini, karena untuk N2 min 1,5 dan seterusnya. Untuk N mendekati hingga, dia min 1,0, 0-nya ikut, min 1-nya enggak. Nah, selanjutnya diperoleh B1, berarti irisan dari A1 sampai dengan tak hingga. Itu hasilnya cuma singleton 0. Ini dan ini ibaratnya gitu ya biar lebih mudah. Itu kalau diiriskan kan cuma 0 ya gabungannya. Kalau dari B2, startnya dari B2 berarti dari A2 di sini. Kita potong dari sini. Ini nggak ikut. Ini nggak ikut. Ikutnya dari sini. Ini tetap singleton 0. Gabungan dari BM-BM-nya ini cuman singleton 0 isinya. Berarti kita udah punya jawabannya, limit infimumnya adalah singleton 0. Kemudian kita cari CI. Kalau CI adalah gabungan. Gabungan dari yang pertama ini sampai yang terakhir ini. Berarti ini kan dari dari A1 sampai dengan A yang terakhir kalau kita gabungkan hasilnya dari min 1 sampai 1 ya. Terus kalau startnya dari 2 kita gabungkan itu juga min 1 sampai 1. Kenapa min 1 sampai 1? Karena di sini ini pasti memuat yang genap ini memuat sampai min 1, yang ganjil memuat sampai 1. Berarti gabungannya dari min 1 sampai 1. Terus sama nanti untuk limit supremumnya berarti irisannya dari M1 sampai tak hingga CM karena dia sama berarti juga min 1,1 gitu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut. Nah, sekarang yang C, nomor 2C. Diminta menentukan limit AN bila AN-nya itu adalah ini. Ini bentuknya apa ya daerahnya? Untuk N-nya sama dengan 1, berarti 0 kurang dari sama dengan E kuadrat plus B kuadrat kurang dari sama dengan 1. Untuk N-nya sama dengan 2 diperoleh ini. Untuk N-nya sama dengan 3 diperoleh ini. Nah, kalau diperhatikan, kayaknya ini bentuknya lingkaran jari-jari 1. Kalau ini jari-jari setengah, ini jari-jari sepertiga. Berarti nanti lingkarannya semakin lama kan semakin mengecil. Dan lingkaran yang kedua akan termuat di lingkaran pertama. Lingkaran ketiga termuat di lingkaran kedua, dan seterusnya. Berarti dia kan termasuk monoton turun. Untuk N menuju tak hingganya, kita cari AN. Berarti di sini 0 kurang diperoleh. 0 kurang dari sama dengan E kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 0. Berarti yang memenuhi hanya titik 0,0 saja ya.
Dan karena dia monoton turun, maka limit AN-nya irisan dari 1 sampai tak hingga AN. Kalau dia monoton naik, gabungannya limitnya. Berarti diperoleh irisannya dari yang pertama sampai terakhir tadi adalah titik 0,0 aja. Bingung nggak nomor 2? Ada yang mau tanya? Oke, lanjut lagi ya. Bentar. Sekarang soalnya bila X mempunyai PDF fx 2x e pangkat min e kuadrat x-nya lebih dari 0, diminta untuk menentukan PDF dari y sama dengan e kuadrat serta peluang untuk x lebih dari 1 dan peluang untuk y lebih dari 1. Berarti ini PDF untuk fungsi yang kontinu. Pertama, gambarkan dulu y sama dengan x kuadratnya. Diperoleh gambar ini. Nah, kemudian kita cari G inverse Y-nya. Gx-nya sama dengan Y sama dengan E kuadrat, berarti X-nya kan plus minus akar Y. Karena X-nya cuma yang positif, berarti minusnya kan nggak dipakai. G inverse Y-nya cuma akar Y aja. Lalu kita cari turunannya. Dx dy, turunan dari akar Y itu kan 1/2 akar Y ya. Lalu Fy itu ini. Fe G inverse Y dikali dengan mutlak turunannya tadi terhadap Y. Nah, kita tinggal masukkan ke fungsinya dengan mengganti X-nya dengan akar Y. Ini tadi fungsinya mana? Ini ya. Berarti nanti jadinya 2 akar Y, E pangkat min akar Y kita kuadratkan. Dikali dengan 1/2 akar Y. Nah, ini bisa dicoret. Diperoleh E-nya, diperoleh PDF-nya adalah E pangkat min Y untuk Y-nya dari 0 sampai tak hingga. Karena X-nya positif ya. Dengan demikian, PDF-nya dapat dituliskan, FY-nya itu nilainya adalah E pangkat min Y untuk daerah 0 kurang dari Y kurang dari tak hingga, dan nilainya 0 untuk Y yang lain. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kak, itu F kecil kan PDF ya, bukan akumulasi. Betul. Ya, takutnya nanti dikira semua. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Kemudian, selanjutnya kita akan cari peluang untuk X yang lebih dari 1 dan Y lebih dari 1. Berhubung ini discrete, ini continue, berarti bisa kita cari dengan ini ya. Px peluang X lebih dari 1 itu kan sama dengan 1 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 1. Karena ingat jumlahnya kan ada 1 ya peluangnya ya. Nah, berarti ini X kurang dari 1 tinggal kita integralkan. Yang memenuhi tadi kan nilainya dari 0, X-nya positif, berarti dari 0 sampai 1. Pakai rumus PDF yang biasa. Nah, ini integralnya aku taruh di sini. Nanti aku share ya filenya. Terus diperoleh 1 dikurangi pangkat 0 dikurangi pangkat minus 1 diperoleh ini minus 1. Diperoleh peluang X lebih dari 1 adalah 1/E atau kira-kira 0,37 gitu. Lalu untuk P yang lebih dari peluang Y lebih dari 1 gimana? Nah, itu juga pakai 1 dikurangi P Y kurang dari sama dengan 1. Pakai integral lagi, tapi yang di sini fungsinya udah pakai yang PDF dari Y ya, bukan PDF dari X. Sama, ini hasilnya juga sama, 0,37. Begitu? Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 3? Kak, berarti harus cari apa tadi? FMP-nya dulu ya? PDF-nya dulu ya, berarti. Kan yang di mana yang poin B untuk mencari PY lebih dari itu berarti kita cari PDF Y-nya dulu. Ya, betul sekali. Nggak bisa langsung misalkan PY lebih dari 1, Y-nya langsung diganti, itu nggak bisa diganti X kuadrat lebih dari 1 nggak bisa. Fungsinya pakai apa nanti?
Nah itu Kalau apa Y entah ini dapat dari mana tuh, tapi dia tuh digantinya tuh enggak, maksudnya dia nggak perlu nyari FMP-nya dulu, perlu, cuman dia tuh gimana ya? Gimana ya? Jadi ntar makin bingung. Iya, Iya, saya ya. ada. Iya. Ya kalau setahu pakai itu ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga mungkin bisa dicari tanpa nyari fungsinya. Aku nggak bisa jawab nggak bisa gitu. Tapi kalau setahu pakai yang ini gitu. Mungkin nanti bisa dicari lagi sumber pakai cara yang lain gitu yang lebih mungkin yang lebih enak sama masing-masing gitu ya. Iya, oke Kak. Terima kasih ya. Sama-sama. Oke, lanjut ke yang nomor 4. Ini soalnya misalkan X variabel random dengan PMF-nya, ya kalau massa berarti dia diskrit ya. PMF-nya PX C setengah X min 1, X-nya berjalan dari 1, 2, 3. Dan Y-nya mutlak X min 3, kemudian diminta menghitung C supaya PX merupakan PMF dan tentukan PMF dari Y. Untuk transformasi ini, dihitung peluang X lebih dari 2 dan peluang Y lebih dari 2. Oke. Ini kayaknya mirip sama yang ditanyakan Rosa tadi ya. Untuk mencari nilai C agar PX merupakan PMF, berarti syaratnya kan dia harus positif, PMF-nya harus positif dan jumlahannya itu harus sama dengan 1. Nah, untuk syarat yang positif, dari sini, yang sebelah sini itu kan kayaknya nggak mungkin nilainya negatif, berarti C-nya yang harus positif gitu ya. Lalu untuk yang kedua, kita akan memakai jumlahan. Jadi jumlahan dari PX itu harus sama dengan 1. Sementara PX-nya tadi diketahui ini ya, C setengah X min 1. Berarti jumlahan setengah C setengah X min 1 dari 1 sampai tak hingga itu nilainya harus 1. Kenapa dari 1? Tadi kok dari 0? Karena di sini X-nya diketahui dari 1. Itu. Lalu, nah kita hitung dulu ini. C-nya kan nggak memuat variabel X ya, berarti bisa dikeluarkan ke depan. Kemudian ini setengah X, setengah pangkat min 1, berarti 2 ya, kita keluarkan lagi. Ini tinggal setengah X. Berarti kan nanti ada barisan geometri, setengah ditambah, kalau X-nya 2 berarti 1/4 atau setengah pangkat 2. Setengah pangkat 3, setengah pangkat 4, setengah pangkat 4, dan seterusnya. Nah, dia barisan geometri dengan suku pertamanya atau si A itu adalah setengah. A-nya sama dengan setengah ini, dan rasionya, ingat kan, suku kedua dibagi suku pertama, itu juga setengah. Dengan demikian memakai rumus yang tadi, ini 2-nya udah di luar. A per 1 min R setengah dibagi 1 min setengah hasilnya 1 ya di sini, berarti 2 dikali 1, 2. Maka C dikali ini tadi hasilnya 2 itu harus sama dengan 1, maka nilai C-nya sama dengan setengah. Jadi PX merupakan PMF untuk nilai C sama dengan setengah. Ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya akan ditentukan PMF dari Y. Sekarang transformasi untuk variabel random discrete. Y-nya kan mutlak X min 3. Ini kalau aku gambar jadi kayak gini. Tapi ini daerahnya aku batasi untuk X-nya yang dari soal tadi 1 sampai setengahnya. Nah, ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Dapat dilihat bahwa dia itu fungsi 1, 1 untuk X-nya yang lebih dari sama dengan 3 kalau kita potong gini ya. Tapi untuk nilai X sama dengan 1, X sama dengan 2, ini enggak 1, 1. Nilainya Y akan sama dengan min X plus 3 untuk X-nya 1, 2, karena yang di sebelah sini. Kemudian Y-nya sama dengan X min 3 untuk Y-nya yang 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti tinggal kita cari. Untuk Y sama dengan 0, untuk Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, itu berbeda.
Kalau Y-nya udah lebih dari 2, untuk 3 ke sana, itu udah sama. Nah, sekarang untuk untuk Y sama dengan 0, berarti X-nya kan 3, tinggal kita ganti. Setengah, tadi apa? C-nya ini ya, C-nya setengah X min 1 kan? Ya, tinggal kita ganti 3 min 1, dapatnya 1/8. Kalau Y-nya 1 nilainya ada berapa? Ada 2 ya. Di X sama dengan 2, dan di X sama dengan 4. Berarti kita masukkan PX2 dan PX4. Diperoleh nilainya 5/16. Kalau untuk Y-nya 2, ada 2 juga, yaitu di X sama dengan 2 dan di X sama dengan 5. Berarti nilainya 17/32. Kayak gitu. Lalu untuk yang Y yang lain, kayak ini. Yang ketiga ini, udah PX Y plus 3. Ini. Begitu. Berarti udah diperoleh PYY-nya. Lalu untuk mencari PX lebih dari 2, sama kayak nomor sebelumnya, tapi karena ini diskrit, berarti tinggal kita kurangi. 1 dikurangi PX sama dengan 1 dan PX sama dengan 2. Kenapa nggak dari 0? Karena X-nya dari 1, 2, dan seterusnya itu ya. Lalu untuk Y sama dengan 2 juga sama, 1 P, Y1, Y2. Nah, ini tinggal kita masukkan nilainya. PX1, X-nya kita masukkan ke PMF X, ini kita masukkan ke PMF Y, PMF X sama dengan 2, sorry. Lalu untuk yang di bawah, kita masukkan, kita tinggal lihat di sini. Untuk Y-nya sama dengan 1, nilainya berapa? 5/16. Untuk Y-nya sama dengan 2, nilainya berapa? 17/32. Jadi kita peroleh hasilnya 1/4 dan 5/32. Sampai situ, ada yang ditanyakan? Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini udah sampai belum sih fungsi distribusi khusus? Teman-teman dari kelas Bar? Halo? Belum, Mbak. Variabel random belum. Belum. Iya, ya. Tapi memang tidak terduga, kadang-kadang yang belum juga dikeluarkan. Jadi, ya, jadi saran saya dibaca-baca aja gitu. Ini materi defisiensi bukan nggak? Nah, iya defisiensi. Iya ya. Oke, nah ini kan variabel random berdistribusi normal dengan mu dan variansi sigma kuadrat. Efeknya udah akrab ya, kayaknya di definisi juga udah dapat ini. Itu kayaknya di soal ada sedikit kesalahan, kurang 2 di sini. Ini aku tambahin. Nggak tahu deh, kayaknya gitu. Terus soalnya yang pertama hitung MGF dari E, kemudian yang B hitung MGF dari Y X min mu per sigma. Kemudian berdasarkan hasil yang didapat, dapatkah diketahui distribusi dari Y dan hitung variansi dari Y kuadrat. Untuk MGF dari E, ini udah sering dibahas dan ada di buku halaman 136-137, jadi nggak saya bahas ya. Ini kalau googling juga banyak banget, cara mencari MGF distribusi normal. Kemudian selanjutnya akan dihitung MGF dari Y sama dengan X min mu per sigma. Nah, ini pakai pembangkit momennya dengan mengasumsikan dari A itu sudah dapat pembangkit momennya ini. MGF. Sekarang kita akan cari kalau di sininya Y. Berarti bukan ekspektasi dari E pangkat X TX, tapi ekspektasi dari E pangkat TY gitu. Kemudian ini kita ganti X min mu per sigma. Lalu nah, ini cuma dipisah ETX per sigma dikali ET mu per sigma. Karena di sini, yang polintaran ini udah nggak memuat X, berarti dia bisa dikeluarkan. Tinggal ekspektasi dari ETX per sigma. Nah, ini TX tadi kan udah diketahui. Dari yang nomor A, dari yang poin A. Maka semuanya ikut.
Ini tinggal kita masukkan ke yang poin A. Ini dengan mengganti T-nya itu jadi T per sigma. Nah, ini jadinya apa? E pangkat T per sigma mu ditambah setengah T per sigma kuadrat dikali sigma kuadrat. Ini ya. Dari sini didapat, ini tadi yang udah dikeluarkan. Di sini didapat, ininya nanti dicoret sigmanya. Tinggal ini juga dicoret. Tinggal E setengah T kuadrat. E setengah T kuadrat itu apa? Distribusinya. Setengah T kuadrat. Berarti kan sama kayak yang nomor A ini. Bedanya, mu-nya di sini 0. Sigma kuadratnya di sini 1. Gitu kan? Berarti dia juga normal, tetapi sekarang mu-nya itu 0 dan variansinya itu adalah 1. Dengan demikian, Y-nya itu berdistribusi normal 0,1 gitu. Lalu akan ditentukan variansi dari Y kuadrat. Nah, untuk mencari rumus variansi ini, kalian kalau mau pakai yang ini juga nggak apa-apa. Oke. Y pangkat 4 min Y kuadrat dikuadratin lagi, ini boleh. Lalu nanti fungsinya tinggal pakai fungsi Y ya. Fungsi Y itu kan berarti PDF dari normal standar, normal 01. Atau bisa juga karena Y-nya itu normal 01, berarti Y kuadratnya itu adalah Y square 1. Kalau dia normal standar, berarti dikuadratkan, variabel randomnya kuadrat itu distribusinya Y square dengan derajat bebasnya 1. Berarti variabelnya itu 2, karena kalau variansinya itu 2, karena variansi dari K square untuk derajat bebas N itu 2N. Karena ini derajat bebasnya 1, berarti variansinya 2. Gitu. Ini untuk soal yang nomor 5. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, tidak. Kita lanjut. Nah, ini ada soal 2015. Ini sekarang transformasi, ini yang berapa ya? Berarti 4 kalau nggak salah. Tapi bivariat ya, udah X, Y kuadrat. Ini batasnya 0, kurang dari X, kurang dari Y, kurang dari 1. Dan 0 untuk X, Y yang lain. Kemudian dengan menggunakan Jacobian transformasi, carilah PDF bersama dari set X per Y dan Y sama dengan Y. Apakah keduanya independen? Oke, mari kita lihat. Z-nya X per Y, kemudian Y-nya itu Y. Nah, berdasarkan 1 dan 2, sekarang kita mau mencari Y sama dengan dan X sama dengan. Y-nya sama dengan Y, jelas banget ya ini. Lalu, X-nya adalah Z dikali Y sebenarnya. Z dikali Y, tapi karena Y-nya sama dengan Y, berarti Z dikali Y. Oke. Kemudian batasnya, karena dari W itu sama dengan Y, berarti ini juga batasnya sama kan, dari 0 sampai 1. Kemudian di sini, kalau untuk mencari Z, tinggal kita bagi per Y semua. Nah, selanjutnya kita cari Jacobian-nya. Itu berarti determinan dari X diturunkan terhadap Z, kemudian di sini X diturunkan terhadap Y diturunkan terhadap Z, Y diturunkan terhadap Y. Nah, kita lihat X itu adalah Z dikalikan Y. Kalau diturunkan terhadap Z, berarti di sini hasilnya Y. Kalau diturunkan terhadap Y, hasilnya Z. Lalu diperoleh juga Y itu sama dengan Y. Kalau diturunkan terhadap Z, hasilnya 0. Kalau diturunkan terhadap Y, hasilnya 1. Maka determinannya adalah 1. W. Dengan demikian, kita tinggal susun FKP gabungannya. FKP gabungan berarti F, kita masukkan ini tadi. W1ZW, W1ZW itu sama dengan si X, W2ZW itu sama dengan Y, kemudian dikali mutlak dari Jacobian tadi. Ini jangan lupa mutlaknya ya. Fungsinya apa? Fungsinya kan 10, ini X, ini Y kuadrat.
Tadi X-nya kita ganti apa? X-nya kita ganti ZW. Y-nya kita ganti apa? W kuadrat. Berarti dari sini diperoleh 10 ZW pangkat 4. Karena W-nya kan dari 01, berarti kalau dimutlakkan dia nggak berubah ya. Ini. Lalu selanjutnya ada FKP marginal dari Z dan W. Kalau untuk mencari FKP marginal berarti FKP yang bersama, yang ZW ini, tinggal kalau misalkan marginal dari Z berarti kita integralkan terhadap W. Kalau dia dicari marginal W berarti kita integralkan terhadap satunya, terhadap Z. Batasnya ya mengikuti batas atasnya itu ya. Ini integral biasa diperoleh ini. Dari situ dapat diperhatikan bahwa ketika FZ dikali FW itu hasilnya sama dengan FKP gabungan dari ZW. Di sini kesimpulannya. Nah, karena dia sama, maka Z dan W itu bersifat independen. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, lanjut ke nomor terakhir. Ini tahunnya nggak tahu, tapi nomor 4. Nah, sebuah kotak berisi 5 bola hitam, 3 bola merah, dan 2 bola putih. Diambil 3 bola berturut-turut tanpa pengembalian. Kemudian soal pertama, berapa probabilitas pengambilan ketiga hitam? Berarti pengambilan pertama terserah, pengambilan kedua terserah, tapi yang ketiga harus hitam. Kemudian yang B, bila pengambilan ketiga putih, berapa probabilitas pengambilan pertama hitam? Berarti ini adalah probabilitas bersyarat ya. Yang ditanyakan pengambilan pertama hitam, tapi syaratnya pengambilan ketiga itu harus putih. Lalu bila A dan B independen, tunjukkan A komplement dan B komplement juga independen. Kalau yang C ini teori, kayaknya nggak ada hubungannya sama bola-bola ini. Kita misalkan dulu kejadiannya. A1 adalah pengambilan ketiga hitam, A2 pengambilan ketiga putih, A2 pengambilan ketiga putih, dan A3 pengambilan pertama hitam. Sesuai yang dimaksud di soal. Tapi ini bukan mewakili poin ABC ya. Kalau untuk N totalnya ada 10, banyak bola hitamnya 5, banyak bola merahnya 3, banyak bola putihnya 2. Lanjut. Nah, sekarang kita akan mendaftar kejadian A1. Kalau pengambilan ketiga hitam, berarti ini maksudku pengambilan pertama, ini pengambilan kedua, ini pengambilan ketiga. Kalau yang ketiga hitam, berarti yang pertama dan yang kedua bebas dong. Ini sebenarnya kalau kalian mau daftar merah sama putih boleh, tapi kan banyak banget ya. Berarti ini cuman aku kelompokkan hitam dan hitam komplement ini bukan hitam artinya. Berarti ini artinya kejadian pertama ini hitam, kedua hitam, ketiga hitam. Kejadian kedua ini selain hitam, lalu hitam-hitam dan seterusnya. Tinggal kita cari. Ini aku kasih contoh. Ini kejadian pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang keempat aja. Hitam komplement, hitam. Kalau selain hitam, berarti yang keempat kan ini. Selain hitam berarti merah sama putih. 5/10 dikali. Yang kedua juga selain hitam, karena tadi tanpa pengembalian, berarti ini udah dikurangi 1 tinggal 4. Ini dikurangi 1 tinggal 9. 4/9. Kemudian yang ketiga hitam, berarti yang ketiga tetap hitam. Ganti hitam, ininya 5. Karena tadi jumlahnya dikurangi 1 lagi, berarti tinggal 8. Gitu. Ini dijumlahkan, dapat PA 1,5. Dengan demikian, untuk yang poin A itu jawabannya karena sama dengan PA 1 itu setengah. Lalu untuk yang poin B yang ditanyakan adalah PA 3 dengan syarat A2. Itu dapat kita jabarkan PA 3 iris A2 dibagi PA 2. PA 2 ini sama kayak atasnya cara nyarinya. Ini dapatnya. Sebenarnya ini nggak perlu. Lalu yang PA 3 iris A2 maksudnya apa? PA 3 kita lihat pengambilan pertama hitam, pengambilan ketiga putih. Berarti ditentukan ini harus hitam, ini harus putih, tapi yang kedua bebas. Bisa hitam, bisa putih, bisa merah. Gitu ya. Didapat hasilnya ini. Nah, selanjutnya untuk yang C ini kalau diketahui tadi A dan B independen, A komplement dan B komplement juga independen.
Ini aku pakai demodan lagi. Kemudian peluang sesuatu dikomplemenkan sama dengan 1 dikurangi peluang sesuatu. Nah, ini tinggal kita pisah. PA union B kan PA plus PP dikurangi PA plus B. Ini jadinya ini. Karena dia independen, jadi ini. Terus ini independennya. Kemudian ini tinggal di PB-nya dikeluarin jadi 1 min PA, lalu PA-nya 1 min PA-nya dikeluarin. Ini adalah PA komplement. Ini adalah PP komplement. Gitu ya. Ada yang ditanyain? Ini udah terakhir. Halo? Sepertinya nggak ada ya. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke, kalau gitu aku kembalikan ke Mayawi. Gimana? Halo Awi, aku kembalikan ke Awi ya. Demikian dari saya. Materi diskusi hari ini, kalau ada yang kurang tepat kata-kata maupun materi, mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri pada sesi ketiga. Teman-teman, jangan lupa isi tadi angket yang udah aku share ke chat ya. Udah lihat semuanya kan? Oke, kalau begitu... Kak, boleh dikirim lagi nggak, Kak? Oh iya, benar. Oke, makasih. Baik, udah aku kirim ya. Untuk materinya, nanti bisa aku share setelah ini. Kalau misal, ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada, saya tutup untuk persiapan tutorial StatMat 1 kita hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.